penggantian transistor ini tidak seperti penggantian komponen lainnya, begitu mati kita ganti langsung on dengan hasil yang baik, tetapi kadang juga ada indikasi, salah satunya yaitu transistor panas. Kalau kita paksakan tentunya transistor akan mati kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, masih di seputar lampu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab kembali teman-teman pertanyaan dari penanya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini teman-teman. Jadi penyebab transistor panas, yaitu khususnya pada mesin lampu LHE ataupun CFL. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjawab yang tentunya saya pahami dan saya mengerti. Kasus semacam ini memang biasanya terjadi pada waktu kita melakukan penggantian transistor teman-teman, seperti ini. Kadang kita mengganti transistor seperti ini tidak langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan, tetapi kadang masih ada kendala ataupun problem, yaitu transistor menjadi panas dan kadang cahayanya juga redup, tidak normal. Ini menandakan bahwasanya kita dalam melakukan penggantian transistor ini ada indikasi ataupun implikasi lain, sehingga membuat lampu ini tidak bisa menyala lagi dengan normal. Baik teman-teman, saya akan coba jelaskan penyebab dari transistor panas ini teman-teman. Ini karena saya tidak mempunyai medianya teman-teman, ataupun lampu yang mempunyai indikasi seperti itu. Saya akan sedikit sharing saja. Jadi hal semacam ini yang pernah saya pahami dan saya pernah alami. Jadi transistor panas ini kurang lebih disebabkan satu teman-teman, yaitu penggantian transistor ini teman-teman. Transistor ini kadang kalau kita membeli transistor ini seperti ini pada mesin lampu ini menggunakan jenis misalkan 13003, ini pada waktu kita membeli di luaran ataupun di pasar mungkin kita tidak mendapatkan kualitas yang baik, ataupun kita mendapatkan transistor yang cacat. Jadi kadang kalau kita pasang menjadi tidak sempurna, akhirnya panas dan lampu mati kembali. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah yang saya jumpai adalah di air basis teman-teman. Air basis ini mungkin bisa saya gambarkan teman-teman agar lebih jelas. Pada transistor ini, pada mesin lampu ini kedua kakinya akan terhubung dua buah resistor, yaitu RE dan RB. Jadi sini biasanya yang sering bermasalah di RB-nya teman-teman. Jadi yang biasanya nilainya kurang lebih 12, 15, 22 dan sebagainya. Ini saya akan coba gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini transistornya, tidak kelihatan ini. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi di kaki, saya gambarkan di sini aja. Di sini RB misalkan. Nah, yang terhubung ke transistor ke kaki basis ini nilainya biasanya 12 ataupun 15 ataupun 22. Ini nilainya sudah rusak teman-teman. Artinya di sini nilai resistensinya sudah rusak, sehingga seolah-olah yang tadinya resistor ini sebagai penghambat justru malah menjadi penghantar ataupun penghubung. Ini juga menyebabkan transistor jadi panas. Jadi nilainya hilang, seolah dijampar seperti itu. Ini yang kedua teman-teman. Yang ketiga adalah di dioda brid teman-teman. Dioda brid pada mesin lampu LHE tidak seperti di mesin lampu LED. Biasanya menggunakan 4 buah dioda yang disusun seperti ini. Kalau ini menggunakan M7 teman-teman, yang disusun jembatan. Ada juga yang menggunakan jenis seperti ini teman-teman. Ini adalah jenis IN4007 ini, yang jumlahnya juga 4. Ini disusun secara jembatan. Mungkin bisa saya gambarkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini sebuah dioda jembatan yang dipasang pada lampu LHE. Oke, ini dari keempat
dari keempat dioda ini, jika ada salah satu yang rusak, tentunya akan mengganggu dari kinerja dioda breed ini. Ini bisa menyebabkan juga transistor panas, teman-teman. Dan ini kalau rusak di dioda breed ini, teman-teman, walaupun yang rusak satu, saya sarankan diganti semua agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yang terakhir adalah di bagian elko, teman-teman. Di sini adalah elko tegangan tinggi ataupun kapasitor tegangan tinggi, biasanya nilainya rata-rata 400 volt seperti ini. Ini biasanya kapasitasnya sudah melemah ataupun terjadi kebocoran. Kerusakan di elko tegangan tinggi ini, teman-teman, ini biasanya bisa ditunjukkan secara fisik semacam ini. Kadang itu menggelembung ataupun bocor sebelah sini, tetapi ada juga yang tidak ditunjukkan secara fisik, teman-teman, melainkan kondisinya masih bagus seperti ini, tetapi ternyata elko ini sudah rusak ataupun sudah tidak bisa menyimpan muatan listrik kembali ataupun mengantarkan muatan listrik kembali. Ini disebut kerusakan elko kering. Ini juga pernah terjadi. Untuk pengecekan semacam ini memang kapasitor ataupun elko itu memang lebih akurat ataupun lebih afdol dengan menggunakan kapasitor meter, teman-teman, ataupun ESR itu akan lebih akurat. Tetapi untuk memiliki alat semacam itu tidak semua orang mempunyai. Salah satu cara yaitu kalau misalkan ada transistor panas ataupun kadang diikuti dengan cahaya yang kurang sempurna, teman-teman. Yaitu kalau elko ini bermasalah, biasanya cahaya agak sedikit redup atau kadang redup sekali. Ini salah satu yang mengindikasikan kapasitor ataupun elko ini sudah melemah kapasitasnya, dan ini juga akan berpengaruh terhadap keberadaan transistor ini yang kita gantikan. Oke, mungkin bisa dipahami, teman-teman. Dan saya pernah juga melihat di video lain itu penyebab dari transistor panas itu diakibatkan oleh Mylar out ataupun Mylar starter, teman-teman. Jadi tapi saya belum pernah menjumpai dan belum pernah mengalami, tetapi tidak ada salahnya juga itu sebagai bahan referensi ataupun acuan jika kita pada waktu melakukan penggantian transistor ini terjadi kendala yaitu panas ataupun cepat mati, mungkin bisa dijadikan referensi diantaranya yaitu Mylar out ataupun Mylar starternya. Penggantian transistor ini tidak seperti penggantian komponen lainnya, begitu mati kita ganti langsung on dengan hasil yang baik, tetapi kadang juga ada indikasi, salah satunya yaitu transistor panas. Kalau kita paksakan tentunya transistor akan mati kembali. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share dan bisa saya sampaikan pada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.